Syederalun masyarakat Kabupaten Aceh Timur kekurangan air bersih setelah diterjang banjir bandang selama 1 minggu. Kini ribuan warga korban banjir khususnya di pedalaman menghadapi krisis air pada Rabu 3 Desember 2025. Warga yang mengungsi di tenda-tenda pengungsian terpaksa mengandalkan sumber air seadanya. Bahkan di beberapa lokasi ekstrim, korban harus merebus air sungai yang keruh karena sudah bercampur dengan air banjir. Hal itu dilakukan untuk bertahan hidup. Kondisi ini diperparah dengan lumpur sisa banjir yang menutupi sumber-sumber air rumah tangga dan fasilitas umum. Kekurangan air bersih dalam situasi pasca bencana seperti ini menimbulkan dampak dan efek yang berlapis mengancam kesehatan dan keselamatan korban banjir, terutama anak-anak. Salah satu warga Gampong Besamerano, Halimah, Kecamatan Perelak Barat, menjelaskan bahwa saat ini ia bersama keluarga kekurangan air minum dan air bersih. Halimah mengatakan pihaknya sudah seminggu di sini belum bisa balik ke rumah karena rumahnya masih terendam dan banyak lumpur. Pihaknya juga kekurangan air bersih untuk masak, jadi harus mencari cara bagaimana bisa menggunakan air bersih. Mereka juga kekurangan air minum. Ia melanjutkan saat ini ia bergantung pada air minum bantuan yang disalurkan pemerintah, sementara untuk mandi masih menggunakan air sungai yang keruh karena keterbatasan air bersih. Akibat dari kekurangan air dan harus menggunakan air sungai atau bahkan air banjir untuk mandi, menyebabkan banyak korban terjangkit gatal-gatal, diare hingga dehidrasi. Kekurangan air bersih dalam jangka waktu berkepanjangan dapat menyebabkan dampak lebih buruk terhadap pengungsi, mulai dari dampak kesehatan hingga dampak sosial dan psikologis. Ia mengharapkan kondisi ini akan membaik karena rumahnya sudah rusak dihantam banjir. Dari Aceh Timur, Maulida Al-Fatah, serampinews.com. Kapan kakak sudah mengungsi di jembatan ini, Kak? Sudah 4 hari. 5 5 hari. Kenapa hari apa, Pak? Hah? Semenjak hari apa? Hari apa? Sudah lupa. Kamis ya. Hari Kamis. Kak, bisa cerita ada kendala apa selama kita di sini? Kemudian kondisi anak-anak di sini seperti apa? Coba kakak. Cuma kutu air, gatal-gatal. Sudah ada obatnya atau enggak? Belum. Kondisi air minum juga kurang. Minum kurang. Obat-obatan belum ada. Belum. Pakaian pun yang sudah hilang belum ada. Untuk beras? Beras alhamdulillah ada. Cuman menunya yang nggak ada. Bu, terkait banjir bandang kemarin itu rumah itu mana tinggi airnya? 1 jengkal saja dengan atapnya, 1 jengkal airnya. Itu hari apa naiknya seringan itu? Hari apa? Coba Ibu Ini katakan sedikit. Nggak tahu hari apa, sudah lupa. Karena hujannya berturut-turut. Habis itu yang rumah saya di samping sungai.
Rumah sebelah sudah hilang, papannya nggak ada, sudah jatuh, roboh, kena air. Mengungsi, memang sudah airnya sudah setinggi leher. Iya. Belum setinggi leher, adalah sejengkal kaki. Tiba-tiba sudah tinggi airnya. Makanya baju-baju banyak tak selamat. Ya, Rumah-rumah. biasanya kami ngungsinya di Balai Tanjung, bukan di sini. Karena kami pikir airnya nggak terlalu tinggi, jadi kami di sana semua. Pas airnya naik, kami nggak sempat lagi pulang ke rumah, langsung di sini. Jadi barang di rumah semua hilang. Minta tolong nanti rumah-rumah yang sudah rusak. Ada bantuan sedikit buat kami. Tahu itu berapa orang yang di sini dari kampung? Semua. Satu kampung ke sini semua. Satu kampung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.